Scene dibuka dengan memperlihatkan gadis cantik berkebaya merah sedang berjalan di kota yang tak sengaja dilihat oleh Toha. Tak lama beberapa orang gadis datang dan mengganggunya. Tak lama Kei datang dan melabrak setiap orang mengganggunya hingga ia pun pergi. Karena keberanian Kei, sang gadis yang kita sebut saja Icha mengucapkan terima kasih dan ingin berteman dengan Kei yang sedari tadi sudah dibuntuti oleh ninja misterius. Icha pun membawa Kei ke rumah untuk berkenalan dengan orang tuanya. Sambutan hangat orang tua Icha pun membuat Kei bangga punya teman orang kaya. Ibunya mengundang Kei untuk ke pesta ulang tahun Icha yang bertepatan minggu depan. Sementara geng anak bandel tadi didatangi oleh Butterfly dengan wujud tante aduhai yang mengatakan kalau ia juga menaruh dendam dengan gadis yang mengalahkannya. Jadi Butterfly menawarkan kerjasama untuk mengalahkan sang gadis dengan memberi beberapa geplok uang. Berpindah ke Kei yang sedang bingung mencari baju untuk persiapan pesta nanti. Semua bajunya sudah usang dan berniat untuk beli baju baru. Saat sedang latihan pun, tampaknya Kei tidak begitu fokus. Akhirnya ia jujur pada saudara dan ayahnya kalau tidak akan hadir ke pesta ulang tahun Icha karena tak punya baju yang bagus. Berpindah ke tempat Dokusa yang sedang menyusun rencana untuk balas dendam pada Kei dan Toha. Melalui pesta ulang tahun Icha nanti. Dibantu oleh ninja paltis dan anak-anak bandel tadi, mereka yakin kalau rencana mereka akan berhasil. Sementara Kei sedang melihat ke dalam toko dan melihat baju bagus yang amat mahal. Toha memperhatikannya dari jauh dan hendak membelikan baju itu untuk adik tersayangnya. Meskipun baju itu mahal, Toha tak tertarik dengan pinjol dan mencari uang tambahan sendiri dengan bekerja keras. Singkat cerita, hari pesta ulang tahun pun tiba. Persiapan di rumah Icha pun sudah maksimal. Tak lama ia mendengar bel berbunyi dan menganggap Kei sudah datang. Namun betapa terkejutnya Icha ketika yang datang adalah sekelompok remaja bandel yang kemudian masuk dan mengganggunya. Begitu orang tuanya juga sudah di pojokan. Kelompok demon datang dan menyandra Icha beserta keluarganya. Berpindah ke Kei yang membuka lemari dan melihat baju cantik tadi ada di lemarinya. Ternyata Toha lah yang membelikan baju itu padanya di TikTok Shop. Kei pun terharu sampai tak dapat berkata-kata. Ia pun diantar oleh Toha ke rumah Icha dengan menggunakan mobil. Di sana ia disambut oleh Icha yang sudah siap dengan gaun indahnya. Setelah memberikan kado, Icha mengajaknya masuk rumah sementara Toha dan Manabu pun pulang. Saat perjalanan pulang, mobil Black Saber mengindikasikan ada yang tidak beres pada mobil. Setelah dicek, ternyata ada bom tempel yang terletak di mesin mobilnya yang sudah mulai hitung mundur untuk meledak. Toha pun mendapatkan ide untuk membawa mobil itu ke lahan kosong agar tidak menimbulkan korban jiwa. Begitu sampai di tanah kosong, Toha dan Manabu segera keluar dan mobil itu meledak dengan dahsyat. Ledakan mobil itu mengaktifkan sensor yang ada pada tangan Dokusai yang artinya bom telah meledak dan Jiraiya sudah tiada. Sementara di luar ruangan, terlihat Kei dan Icha sedang berbicara. Namun dari nadanya Icha, Kei jadi mencurigai sesuatu. Ditambah lagi di pesta itu tidak ada keluarganya. Icha pun segera pergi untuk memanggil ibunya. Ternyata Icha adalah ninja paltis yang menyamar. Ia menyamar menjadi ibunya Icha dan mendatangi Kei. Melihat konde belakang ibunya, ia langsung yakin kalau itu bukanlah ibunya si Icha. Ketika penyamaran terbongkar, klan demon pun muncul dan mengatakan kalau ia telah mengalahkan Icha beserta keluarganya. Mau tak mau Kei pun bertempur dengan kroco-kroco badung anak sekolahan. Namun tetap saja ia belum tandingannya Dokusai. Dokusai pun menelpon Yamaji dan meminta Pako untuk menebus si Kei. Yamaji pun menyanggupi dan segera ke sana. Tak lama seorang ninja gagak pun datang dan mengatakan kalau Jiraiya sudah tiada. Namun siapa sangka ninja gagak itu menyerang Dokusai dan ternyata ia adalah Jiraiya yang menyamar. Ternyata mobilnya cukup kuat dan selamat dari ledakan itu. Terjadilah pertempuran antara klan Yamaji dan klan Demon di dalam rumah orang. Ketika Kei menyelamatkan Sandra untuk dibawa keluar ruangan, sementara Jiraiya terus bertempur dengan klan Demon. Bahkan Toha juga melawan ninja paltis yang dapat menyamar. Yang tak disangka adalah, ninja paltis juga berubah ke wujud Kei dan mencoba melawan Toha. Namun Kei yang asli tak tinggal diam dan kembali bertempur. Toha pun bersiap mengeluarkan jurus andalannya dan menyerang Dokusai. Namun Dokusai berhasil kabur dengan mengganti dirinya dengan kayu. Seperti biasa, Dokusai pun kabur beserta anak buahnya. Begitu pertempuran selesai, pesta ulang tahun dilanjutkan. Yamaji, Toha dan Manabu juga ada di sana meski tidak diundang. Scene berpindah ke seorang bule yang sedang dikejar-kejar ninja misterius.
Lalu ia pun tertangkap dan para ninja membawanya. Kabar itu pun dengan cepat menyebar hingga ke keluarga Toha. Berdasarkan info Yamaji, penyerangan dilakukan oleh ninja dari klan Iron yang bernama Games. Mereka tinggal di pedalaman Amazon yang kejamnya sama seperti klan Daemon. Belum diketahui ia menyerang seorang saintis bule yang hendak melakukan acara simposium perdamaian sains internasional besok di Jepang. Dan salah satu pembicara untuk acara besok adalah Dr. Smith, teman lamanya Yamaji. Jadi mereka harus bergerak cepat sebelum klan Iron menemukan Pak Smith. Berpindah ke kelompok Dokusai yang mendadak dapat tumpukan emas. Ternyata itu hanyalah sebuah hadiah dari klan Iron yang sudah membantunya menangkap rekan kerja Dr. Smith. Jadi sekarang ia meminta bantuan klan Demon untuk menangkap Dr. Smith langsung karena Jiraiya pasti akan menjaganya. Dan tujuan klan Iron melakukan itu adalah untuk menciptakan senjata rahasia untuk menaklukkan bumi. Melalui gelombang otaknya Mr. Smith dan rekan-rekannya. Berpindah ke Toha yang sedang membawa Dr. Smith menuju tempat acara. Ia diperhatikan oleh Ninja Iron. Tanpa pikir panjang Ninja Iron pun langsung menyerang Toha yang sedang membawa Pak Smith tersebut. Toha pun langsung melawan dan berubah ke wujud Jiraiya untuk mengalahkan mereka. Saat salah satu anggotanya hendak menculik Mr. Smith, ternyata itu adalah Manabu yang menyamar. Sementara di belakang mobil terlihat boneka manekin yang artinya para Ninja Iron sudah tertipu. Sementara Dr. Smith yang asli sedang berjalan menuju lokasi acara dengan pengawalan dari si Toppa. Tak sekelompok orang juga mendatangi mereka yang ternyata adalah klan Iron. Toppa pun melawan semua yang ada, termasuk Ninja Gemes yang berhasil menyusulnya. Terjadilah pertempuran klan Iron dengan si Toppa. Pertempuran dimenangkan oleh Ninja Gemes dan mereka berhasil membawa Pak Smith pergi. Toha dan Manabu yang baru sampai melihat Toppa dalam keadaan terkapar. Setelah mendekat, ternyata Toppa sudah menanam pelacak pada Pak Smith agar bisa diketahui arah dan tujuannya. Setelah berdiskusi di dojo, Yamaji pun menyimpulkan kalau ia akan pergi ke Harbor, di mana markas klan Iron berada. Toha sendiri yang diperintahkan untuk menuju ke sana karena Toppa masih cedera dari pertarungan sebelumnya. Sementara di markas Iron, mereka sudah menangkap Dr. Smith. Mereka membuat Smith pingsan namun saat mereka lengah, Smith pun beranjak dari tempatnya dan mulai melawan para Ninja Iron. Meski bukan seorang ninja, kemampuan Smith juga bukan sembarangan. Ia dapat mengalahkan beberapa ninja kroco klan Iron. Namun ia tetap tumbang setelah dikalahkan oleh Ninja Games serta mengambil alat pelacak yang tertanam pada dirinya. Meskipun begitu, kelompok Iron masih tetap curiga kalau nanti ia akan didatangi Jiraiya. Jadi mereka segera mengungsikan tawanan ke sebuah tempat. Namun saat di perjalanan, ada razia polisi dan mau tidak mau mereka harus berhenti. Saat pemeriksaan, Butterfly pun berbalik melakukan teror pada Ninja Games. Ternyata komplotan polisi tadi adalah klan Demon yang sedang menyamar dan meminta Sandra untuk diserahkan. Tak punya pilihan, Ninja Games terpaksa melawan Demon klan yang begitu banyak. Pertempuran sangat dahsyat bahkan Butterfly melemparkan ledakan. Ledakan itu didengar oleh Toha dan ia pun segera menuju sumber suara. Sementara Dokusai dan Games masih bertempur sekuat tenaga. Hal ini dimanfaatkan oleh Toha untuk menyelamatkan Dr. Smith dan kawan-kawan. Namun saat pelarian, Ninja Games dan Dokusai pun melihat mereka. Tak pikir panjang mereka langsung menyerang Toha dan Dr. Smith. Dan terjadilah pertempuran tiga klan di gudang usang tersebut. Namun tetap Toha dalam keadaan terdesak karena melawan seluruh klan sekaligus. Di saat itu juga, Yamaji muncul dan ikut dalam pertempuran. Pertempuran yang tadinya tidak berimbang pun menjadi sedikit terbantu oleh Yamaji. Sehingga Yamaji hanya menyisakan Toha dan Games untuk bertarung. Pertempuran berlangsung sengit, serangan Jiraiya tak mempan pada Ninja Games yang armornya terbuat dari besi. Sampai suatu ketika Smith membawa sebuah alat yang diklaim dapat mengganggu konsentrasinya Games. Sehingga Games pun dapat dikalahkan. Sementara klan Demon kabur seperti biasa. Setelah kejadian itu, Toppa dan Toha mengantar Pak Smith ke acara sains internasional. Keesokan harinya, Shin berpindah ke sebuah pulau memperlihatkan Kei yang sedang mengembala flamingo. Di sela itu, dia melihat Butterfly yang juga menyamar di tempat itu. Manabu yang juga sedang jadi pawang binatang, dan Toha yang menjadi pemain sirkus. Tampak mereka merencanakan sesuatu. Setelah keadaan aman, mereka masuk sebuah gedung yang lalu mereka disambut oleh Toppa.
Toppa menyuruh mereka masuk dan ternyata Reiha sudah sadar sepenuhnya. Namun tetap ingatannya masih belum kembali. Untuk itu mereka akan membawa Reiha ke tempat hiburan tarian Hawaii untuk memulihkan ingatannya. Di tempat itu sangat ramai, bahkan ada ninja gagak yang juga ikut menari hula hoop khas Hawaii di atas panggung. Namun kegiatan mereka diganggu oleh Manabu dan Kei yang menyerang mereka dari jauh. Ninja gagak pun langsung mencari mereka. Ternyata tujuan klan Demon ke tempat itu untuk mencari serpihan harta karun One Piece yang ditinggalkan oleh Kapten Croc. Kita sebut saja Kapten Jack. Toha segera melaporkan kejadian itu pada saudaranya. Ia mewanti-wanti agar benda itu tidak jatuh ke tangan klan Demon. Jadi ia segera menuju tempat tenggelamnya kapal si Kapten Jack sebelum keduluan klan Demon. Dari kedalaman pantai, seorang ninja bernama Ninja Shark melihat pergerakan Toha. Lalu ia menyerang namun dengan cepat Toppa menangkis serangan tersebut. Melihat serangan itu, Toha langsung berubah ke wujud Jiraiya dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Dibantu oleh Toppa, Shark Ninja ini pun sadar tak akan menang lalu kabur meninggalkan mereka. Ia terus menyelami tempat kapal Kapten Jack tenggelam dan menemukan serpihan emas. Ninja Shark kembali ke permukaan dan akhirnya ia bertemu dengan Dokusai. Ternyata ia sudah dibayar oleh Dokusai untuk mencari harta karun Kapten Jack Sparrow. Shark mengatakan kalau ia sudah menemukan harta karun itu dengan menunjukkan bukti yang ia bawa. Saat klan Demon hendak mencari sisa dari harta karun, Shark memperingatkannya kalau tempat itu tertutup bebatuan besar dan hanya penyelam handal sepertinya lah yang bisa ke sana. Kecuali mereka bisa meledakkan tempat itu. Berpindah ke tempatnya si Reiha. Di mana Toha curiga apakah Toppa pernah menggenjot Reiha selama ia hilang ingatan. Lalu mereka pun memutuskan untuk menghalangi rencana Dokusai dalam pencarian harta karun Jack Sparrow. Sementara Ninja Shark dan Dokusai telah siap untuk meledakkan goa yang bertepatan di bawah mercusuar. Dan benar saja, sesampainya di mercusuar mereka sudah ditunggu oleh Butterfly. Butterfly pun mengaktifkan ledakannya. Namun tak satu pun dari ledakan mengenai Toha dan Toppa. Karena saking sakit hatinya, akhirnya Dokusai menyandera Reiha untuk dikalahkan. Dokusai pun bersiap untuk mengalahkannya. Namun saat ia mengayunkan pedang, ingatan Reiha perlahan kembali. Hingga akhirnya ia sadar kembali dan berubah ke wujud bertopengnya. Tak main-main, Reiha pun bertempur dengan kelompok Dokusai dibantu oleh Toppa dan Toha. Toha dan Toppa juga berubah ke wujud dan pertempuran 3 lawan 3 pun tak dapat dihindari. Sementara Shark Ninja terus menuju ke dalaman laut untuk mengambil sisa harta Kapten Jack Sparrow. Sadar akan hilangnya Shark, Toha pun menyusul ke dalam lautan untuk mencarinya. Toha menemukannya namun ia kalah cepat sehingga Shark dapat kabur sambil membawa harta karun itu. Kemudian Shark menyerahkan harta itu pada Dokusai. Namun dengan tepat waktu Jiraiya datang dan meminta harta karun itu. Dokusai dan kawanannya kabur, sementara Shark yang akan mengalahkannya. Pertempuran pun sengit pun terjadi antara Shark dan Jiraiya. Seperti yang dapat Anda tebak, Jiraiya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun kali ini musuhnya masih selamat dan pergi ke kedalaman laut. Di tempat Dokusai mereka membuka peti harta yang di dalamnya terdapat peta untuk harta yang mereka cari. Namun peta itu hancur karena sudah rapuh dan Dio terbangkan angin. Kebetulan di sana juga sudah ada Shark dan Jiraiya yang membuntuti mereka dari belakang. Esok harinya Toppa, Reiha, Toha, Manabu dan Rei menonton acara menari bersama dan keadaan pun kembali normal sampai di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.